Oke, lanjut. Tugas pertama beres ya, Mas. Jempol. Maksudnya jempolnya sampean wis kemeng ya kan, gosoki. Jadi panel yang ini sudah diamplas, dikerok, diamplas sampai pakai grill pakai grid 220 ya Mas ya? 220. Kemudian yang di sini pakai 220 juga. Terus tak baleni 400 iki mau. Tak ulang 400. Tujuannya biar nanti waktu kita tembak epoksi meski mungkin hanya 2 lapis, baretan amplasnya sudah kemakan sama epoksi. Kalau 220 nanti bisa jadi akan sedikit kurang halus, masih ada nyisa baret amplas. Kita nembak epoksi harus sampai 3 lapis bisa jadi gitu. Nah, kenapa yang di sini 220? Karena dia panelnya plat. Jauh lebih keras dari yang ini. Kalau ini dikasih misal diamplas pakai 400 misal, malah resiko epoksinya kurang nempel dengan cukup erat karena permukaan pori-porinya terlalu halus. Oke, cocok? Oke, budal ya, beres ya urusan kenapa amplas-amplas. Ini sengaja tadi tidak diamplas karena buat bukti kejahatan. Bisa. Mohon maaf. Besok yang bagian sini tetap dicat tapi tanpa ditumpuk epoksi. Yang paling penting, data yang paling penting adalah panel ini catnya tebel banget sebelumnya. Kita bisa lihat ini tadi kita hitung ada sekitar piro mau Mas? 7 apa songo ya? 9. Sampai 9, kira-kira sampai 9 lapis. Nah, ini kalau yang ini kelihatan, saya gak usah tak white. Nah, oke. Nah, ini kan bisa dihitung dari yang biru 1, kuning 2, silver di bawah kuning 3, merah di bawah silver 4, silver di bawah merah 5, grey di bawah silver 6, terus apa ini? Silver yang cat bawaan sewarna mobilnya dulu berarti 7. Di bawahnya itu ada 2 lagi 9. Ini yang sini nanti hampir pasti dia absorb gitu. Absorb tadi pagi kita sudah ngobrol, clear yang kita tembakkan sekarang kinclong, besoknya begitu kena kena sinar, kena matahari dia redup. Oke. Harusnya dia bakal tetap beda dengan panel yang ini. Yang ini karena panelnya sehat, catnya ndak tebel karena kita kerok, harusnya dia bakal lebih bagus kinclongnya dibanding dengan yang sini. Kenapa bisa gitu? Karena cat yang tebel ini begitu kita timpa epoksi, dia kan epoksi tetap ada thinner ya Mas. Nah, thinner yang kita tembakkan bareng epoksi itu nanti akan bikin ini jadi lumer lagi. Cat yang lama tetap lumer. Meskipun epoksinya kering, tapi di bawah epoksi tetap dia masih belum keras betul seperti pas sebelum kita cat. Ini sudah keras betul karena sudah 1 bulan lebih gitu. Nah, begitu nanti epoksi kita amplas terus kita tembak cat, kita nembak cat kan tetap pakai thinner juga, apalagi cat yang kita tembakkan pakai piu, thinnernya pakai yang piu juga, yang thinner piu sama dengan lebih lambat kering. Cat yang lama kena resep itu thinner, dia tetap akan lumer lagi meskipun sudah di cover, sudah ditutup sama epoksi, tetap epoksinya juga lumer gitu. Jadi lembek lagi begitu kena thinner. Nah, itu begitu kita tembak clear coat, tetap cat di bawahnya begitu dia lumer, waktu kita tembak cat tadi, otomatis pori-porinya kan buka Mas. Koyo spon kanebo. Sampean lihat kanebo kering itu kan kelihatan tipis banget. Begitu dikasih air, dia jadi mengembang. Pori-porinya mengembang. Nah, ibaratnya kayak gitu. Begitu yang di bawah ini mengembang, clear yang kita tembakkan otomatis akan lebih banyak ngeresep ke
pori-pori yang ada di bawahnya dibanding dengan yang panelnya sehat. Kalau yang ini langsung ketemu plat atau catnya lebih tipis, arepe ngresep neng dina kan ndak ada gitu. Oke ya, beres ya. Sekarang lanjut persiapan pegang spregan. Gue sing nembak poksi sampean. Oke, spregan itu yang pasti dimanapun tempatnya bakal ketemu dengan jalur angin. Ini kan jalur angin. Ini jadi spregan itu air tool, alat yang dia bisa bekerja dengan dukungan adanya angin. Angin sama dengan udara yang bergerak, ya toh. Begitu kita kasih angin, dia nanti bisa bekerja. Gitu. Tugasnya spregan untuk nyemprotkan material yang akan kita aplikasikan ke panel. Kalau malam ini kita bakal nembak epoksi. Berarti tugas spregan ini untuk nembak epoksi. Beres ya. Terus di semua spregan itu pasti ada setelan angin. Kalau di SATA, ini SATA 100 BF spesial untuk nembak epoksi. Ini F75 ya, dipakai nembak sembarang kalir ya oleh. Nembak bebekmu ya oleh. Oke. Gitu. Nah, di semua spregan itu hampir selalu ada setelan angin. Kalau kita tidak pakai manometer atau regulator yang dipakai nyetel di bawah itu, berarti kita ngeset anginnya, nyetel anginnya lewat knob yang ada di spregan. Kalau di SATA ini hampir selalu setelan angin ada di posisi paling bawah. Kalau SATA ini ada 1, 2, 3 knob yang paling bawah ini. Ini setelan angin. Semakin ke kiri begini, dia anginnya nutup. Semakin ke kanan dia semakin buka. Semakin ke kanan dia searah jarum jam dia nutup, melawan jarum jam dia buka. Ini juga, ini setelan angin ada di sini. Searah jarum jam dia nutup, melawan jarum jam dia buka. Semakin dibuka semakin besar angin. Oke, beres ya. Setelah itu di spregan hampir selalu dan selalu harusnya ada yang namanya saudara nozzle. Iki nozzle. Tugas nozzle dia untuk menyalurkan material dari spregan keluar. Contohnya lo, ya toh. Nah, biar cairan ini bisa terkontrol debitnya, jenenge banyak sedikitnya atau basah keringnya, semakin banyak otomatis semakin basah, semakin sedikit semakin kering. Beres ya. Nah, untuk kita ngontrol apakah pengen sebasah mungkin atau sekering mungkin, kita kontrol lewat jarumnya. Jadi di dalam nozzle ini ke belakang sini dia ada jarum. Selain dia untuk nutup cairan biar nggak banjir, pas nggak ditarik trigger, jadi ini jenenge trigger, tarikan ini. Begitu dia ditarik kan cairan keluar kayak gini. Kalau trigger nggak ditarik, sini ada per, jarumnya maju nutup lubang nozzle. Oke, ditarik dia bolong, dilepas dia buntu. Nah, jarum kenapa ada setelan? Sekali lagi dia untuk ngeset seberapa deres cairan yang kita inginkan. Apakah full ataukah di tengah ataukah kering. Nah, ini semakin ke kanan searah jarum jam dia semakin nutup. Tulung sampean sok itiner. Amit. Oke. Wes. Ini meski trigger ditarik karena dia jarumnya ditutup, tidak keluar. Tulung sampean ulir ke kiri. Sudah. Keluar tapi sedikit. Ya. Diulir lagi. Sip. Semakin banyak.
Saman ulir pol. Sip. Wes. Semakin deres, ya toh? Nah, oke. Terus selain apa? Setelah spray gun bisa mengeluarkan cairan ini waktu kita tembakkan ke panel, kita bisa ngeset apakah dia lebih fokus ke satu titik ataukah dia kita tembakkan kita inginkan lebih lebar, lebih banyak menyapu permukaan panel. Contoh misal ini ada posisi kayak gini, ada luka kecil yang tadi sudah kita dempul. Misal di satu momen kita dituntut untuk hanya nembak di area ini, akan lebih enak kalau spray gun tembakannya kita setel fokus di area ini. Misal yang asalnya dia bisa mekar segini, misal kita bikin jadi segini saja, jadi nembaknya crit di sini saja. Kemudian karena kita nembak hanya di area kecil ini, misal kita kalau ngeset spray gun dengan jarum posisi dibuka pol kan bahaya coy, iso banjir bandang, ya toh. Akhirnya untuk eksekusi panel yang kecil ini, di titik yang kecil ini kita bisa set spray gun jadi lebih irit keluar cairannya. Caranya jarum dibikin lebih nutup gitu. Misal contoh ini dia posisi nutup pol, wes ditarik trigger nggak bisa. Ini kan ada garis mas, ya toh, ini ada garis. Nah sampean ulir satu dari 0 ini ke kiri sampai nanti garisnya ke sini lagi. Nah ini berarti satu ulir dari nutup pol. Trigger ditarik, dia keluarin enggak bakal banyak. Saman ulir lagi sampai 2. Oke, sip. Ini kan 2. Trigger ditarik, dia semakin mundur. Wes. Tapi ini belum pol. Ini sambil trigger tarik gini, sampean ulir pelan-pelan. Kita sambil lihat trigger itu mesti mundur. Nah, mundur kan? Terus, sudah, stop. Saman kembalikan ke kanan. Ini kan, nah, wes, ini kan waktu sampean coba ulir ke kanan, triggernya maju. Nah, ini kan ada maju. Berarti terus sampean ulir ke kiri. Terus. Nah, sudah. Terasa enteng kan? Meskipun sampean ulir ke kiri lagi, dia trigger sudah tidak bisa mundur. Karena setelan bukaannya dia sudah pol. Posisi seperti ini berarti jarumnya full open. Paham ya Mas yo? Nah, ini misal dikunci di sini. Berarti spray gun ini kira-kira dia dari nutup pol ketika diulir ke arah kiri kira-kira 3 ulir ya Mas? 3. Nah, ini kan posisi di sini. Ya toh? Saman ulir coba ke kanan. Kalau pas balik arahnya berhenti. 1 ya. 1 ulir kanan lagi, berhenti lagi nanti pas di sana. Ini 2. Terus nah, sudah. Kira-kira 3 ulir. Nah, berarti kita sudah kenal dengan spray gun ini. Dia dibuka pol ketika jarumnya knopnya ini diulir ke kiri 3 putaran. Dia sudah gaspol remblong. Oke. Berarti misal kita pengen nembak mode gaspol remblong, kita ulir sampai 3 putaran keluar. Kalau misal kita pengen sedikit ngirit, kita bisa hanya ulir 1,5, berarti 50%. Atau 2 ulir, ya kira-kira 70-an%. Ya, beres ya. Satu lagi, ada ini, knop ini, setelan. Ini setelan untuk kita bikin jenenge semburane, apakah dia lancip ataukah dia lebar. Kalau yang ini diulir ke kanan pol, berarti dia lancip. Semakin diulir ke kiri melawan jarum jam, semakin dia
lebar. Paham ya? Oke coy. Oke. Nanti kita praktek ke situ. Kamu yang pegang. Nek salah drijimu tak sedeliko. Oke. Sama di seprikan lain juga. Ini setelan jarum, ini setelan lebar pattern. Jadi selalu kombinasinya itu 3. Angin, jarum, pattern atau lebar. Angin, jarum, lebar. Beres ya? Siap. Iki tak tancepi epoksi, nanti kita set sampai lanjut. Set.